Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gani Ahmad Haidar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan sejarah tentang Masjid Istiqlal. Langsung saja kita ke penjelasannya. Masjid Istiqlal atau secara harfiah Masjid Merdeka adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau yang kita kenal dengan Monas di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Imam besarnya adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal sekarang adalah Laksma Haji Asep Saifuddin. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Frederick Silaban, yaitu seorang Nasrani. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama ini dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik, di samping sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal. Meskipun bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu, pada tiap hari besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, serta Isra dan Mi'raj, Presiden Republik Indonesia selalu mengadakan kegiatan keagamaan di masjid ini yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional dan sebagian televisi swasta. Masjid Istiqlal merupakan masjid negara Indonesia, yaitu masjid yang mewakili umat muslim Indonesia. Karena menyandang status terhormat ini, maka masjid ini harus dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan nikmat kemerdekaan terbebas dari cengkraman penjajah. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal, yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Masuk ke dalam sejarah. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, mulai berkembang gagasan besar untuk mendirikan Masjid Nasional. Ide pembangunan masjid tercetus setelah 4 tahun proklamasi kemerdekaan. Gagasan pembangunan masjid kenegaraan ini sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia yang sejak zaman kerajaan purba pernah membangun bangunan monumental keagamaan yang melambangkan kejayaan negara. Misalnya pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia telah berjaya membangun Candi Borobudur dan Prambanan. Karena itulah pada masa kemerdekaan Indonesia terbit gagasan membangun masjid agung yang megah dan pantas menyandang predikat sebagai masjid negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 1950, Kiai Haji Wahid Hasyim yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan Haji Anwar Djokroaminoto dari Partai Syarikat Islam mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam di Deka Park, sebuah gedung pertemuan di Jalan Merdeka Utara tidak jauh dari Istana Merdeka. Pertemuan dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman yang membahas rencana pembangunan masjid. Gedung pertemuan yang bersebelahan dengan Istana Merdeka itu kini tinggal sejarah. Deka Park dan beberapa gedung lainnya tergusur saat proyek pembangunan Monumen Nasional atau Monas dimulai. Pada pertemuan di gedung Deka Park tersebut, secara mufakat disepakati oleh Haji Anwar Djokroaminoto sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal.
Dia juga ditunjuk secara mufakat sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Istiqlal meskipun dia terlambat hadir karena baru kembali ke tanah air setelah bertugas sebagai delegasi Indonesia ke Jepang membicarakan masalah pampasan perang saat itu. Pada tahun 1953, panitia pembangunan Masjid Istiqlal melaporkan rencana pembangunan masjid itu kepada kepala negara. Presiden Soekarno menyambut baik rencana tersebut, bahkan akan membantu sepenuhnya pembangunan Masjid Istiqlal. Kemudian, Yayasan Masjid Istiqlal disahkan di hadapan Notaris Eliza Pondak pada tanggal 7 Desember 1954. Presiden Soekarno mulai aktif dalam proyek pembangunan Masjid Istiqlal sejak dia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri dalam sayembara maket Masjid Istiqlal yang diumumkan melalui surat kabar dan media lainnya pada tanggal 22 Februari 1955. Melalui pengumuman tersebut, para arsitek baik perorangan maupun kelembagaan diundang untuk turut serta dalam sayembara itu. Terjadi perbedaan pendapat mengenai rencana lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Insinyur Haji Muhammad Hatta atau wakil presiden kita berpendapat bahwa lokasi yang paling tepat untuk pembangunan Masjid Istiqlal tersebut adalah di Jalan Muhammad Husni Tamrin yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia. Dengan pertimbangan lokasi tersebut berada di lingkungan masyarakat muslim dan waktu itu belum ada pembangunan di atasnya. Sementara itu, Insinyur Soekarno, presiden kita pada saat itu, mengusulkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina, yang di dalamnya terdapat reruntuhan benteng Belanda dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintah dan pusat-pusat perdagangan serta dekat dengan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan simbol kekuasaan keraton di Pulau Jawa dan daerah-daerah di Indonesia bahwa masjid harus selalu berdekatan dengan keraton atau dekat dengan alun-alun, dan Taman Medan Merdeka dianggap sebagai alun-alun ibu kota Jakarta. Selain itu, Soekarno juga menghendaki Masjid Negara Indonesia ini berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta untuk melambangkan semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi beragama sesuai Pancasila. Pendapat Muhammad Hatta tersebut akan lebih hemat karena tidak akan mengeluarkan biaya untuk pengurusan bangunan-bangunan yang ada di atas dan di sekitar lokasi. Namun, setelah dilakukan musyawarah, akhirnya ditetapkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina. Untuk memberi tempat bagi masjid ini, bekas benteng Belanda yaitu benteng Prince Frederick yang dibangun pada tahun 1837 dibongkar. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer. Partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan memelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun, dimulai pada tanggal 24 Agustus 1961 dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978, ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Baik, alhamdulillah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita, bisa menambah wawasan kita, dan yang paling penting apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.